Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang materi boxplot dan pencilan suatu data. Nah, apa itu boxplot? Jadi boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data. Maksudnya adalah boxplot ini merupakan salah satu metode statistika yang dapat digunakan untuk melihat distribusi suatu data. Namun boxplot ini disajikan dalam bentuk grafis atau dalam bentuk gambar. Nah, terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari boxplot. Yang pertama adalah nilai minimum dari suatu data. Yang kedua adalah nilai K1 atau nilai kuartil pertama. Kemudian nilai kedua atau nilai median. Nilai ketiga atau nilai kuartil tertinggi dari suatu boxplot. Kemudian nilai maksimum. Ya, di mana nilai maksimum ini adalah nilai observasi terbesar dari suatu data. Nah, selain dari 5 ukuran statistik ini yang bisa kita baca dari boxplot, nah boxplot juga dapat menunjukkan ada tidaknya outlier atau nilai ekstrim dari data pengamatan. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari boxplot. Jadi, untuk gambar pertama di sini dapat dilihat bahwa gambar boxplot ini menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai pencilan ya, sedangkan yang gambar kedua ini menunjukkan nilai pencilan. Jadi perbedaannya adalah jika tidak terdapat nilai pencilan, maka titik terakhir atau batas pagar atas dengan batas pagar bawah adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu data. Ya, di mana K1-nya adalah yang ini, K2-nya adalah ini, dan K3-nya adalah yang ini. Di mana jika jarak antara K1 terhadap K2 sama dengan jarak antara K3 terhadap K2, maka datanya itu berbentuk simetri. Jadi dapat dilihat ya, yang ini adalah sama ya, jarak antara K1 dengan K2 dan K3 dengan K2. Di sini jaraknya sama, berarti data ini adalah simetri. Nah, jika dilihat dari gambar kedua, di sini terdapat nilai pencilan. Bagaimana menentukan nilai pencilan? Di sini untuk menentukan nilai pencilan adalah nilai yang di luar dari batas pagar atas. Ya. Jika nilainya lebih besar dari K3 tambah 1,5 kali JAK, maka data tersebut merupakan nilai pencilan. Ya, karena batas atas dari pagar atas ini, jadi batasnya adalah nilai yang lebih kecil dari K3 ditambah 1,5 kali JAK. JAK adalah K3 kurang K1. Jarak antar kuartil ya. Jadi K3 dikurang K1. Nah, untuk nilai pagar bawah, jadi nilai pagar bawah ini merupakan nilai maksimum yang lebih kecil dari K1 dikurang 1,5 JAK. Ya. Jadi jika ini bukan lebih kecil namun lebih besar ya. Jadi nilai yang lebih besar dari K1 dikurang 1,5 JAK. Jika nilainya lebih kecil, jadi jika ada nilai yang lebih kecil dari K1 kurang 1,5 JAK, maka nanti adalah nilai tersebut merupakan data pencilan. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Jadi di sini terdapat contoh nilai ujian statistik kelas A. Jadi tentukan boxplot dari data tersebut. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Kegunaannya adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai minimum, maksimum K1, K2, dan K3-nya. Jadi di sini dapat dilihat nilai minimumnya adalah 65, nilai maksimumnya adalah 85, nilai K1-nya bagaimana? Jadi nilai K1-nya ditentukan berdasarkan rumus ini. Jadi letak dari K1 kita telah mempelajari sebelumnya, yaitu rumusnya seperti ini.
Jadi berdasarkan rumus kita dapat menentukan letak K1 atau kuartil pertama 1 dikali N tambah 1, di mana N-nya adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 15. Jadi 1 dikali 15 N, 15 tambah 1. Jadi ini adalah 16 dikalikan 1 berarti 16. Dibagi 4 adalah 4. Jadi letak K1 adalah pada data keempat. Dengan nilainya adalah 70. Kemudian K2 dengan rumus yang ini, kita dapatkan bahwa letaknya pada data ke-8 dengan nilai 72. Kemudian untuk K3 letaknya pada data 12. K3 berarti data 12 yang ini, 77. Nah, saya membuat ringkasannya seperti ini. Minimumnya jadi 65, maksimum 85 ya. Dapat dilihat ini adalah tabel ringkasan dari hasil yang tadi kita peroleh. Kemudian kita tentukan nilai jarak antar kuartilnya. K3 dikurang K1. Itu menghasilkan 7. Kemudian kita akan menentukan batas pagar bawahnya dengan rumus K1 kurang 1,5 kali JAK. Ini kita masukkan K1-nya adalah 70 kurang 1,5 kali JAK-nya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 59,5. Kemudian kita akan mencari batas pagar atasnya dengan rumus K3 ditambah 1,5 kali JAK. K3 kita masukkan yaitu 77 tambah 1,5 kali JAK. JAK-nya adalah 7. Jadi ini ketika ditambahkan menghasilkan 87,5. Jadi kita lihat bahwa batas pagar bawah itu lebih kecil dari 65. Nah, jika lebih kecil dari nilai minimum, ya nilai minimum 65. Jika lebih kecil dari nilai minimum, maka data tersebut tidak mempunyai pencilan untuk batas bawahnya, ya. Yang di bawah sini tidak terdapat pencilan nih, yang di bawah sini. Kemudian untuk batas pagar atas 87,5 ini lebih besar daripada 85. Jadi, jika lebih besar untuk batas pagar atasnya lebih besar dari nilai maksimum, berarti tidak ada pencilan di atas sini, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini titiknya adalah 65 karena nilai minimum, kemudian nilai maksimumnya adalah 85. Ya, ingat ya, jika tidak terdapat pencilan maka pagar bawah dan pagar atas itu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, kemudian untuk K1-nya kita masukkan, K1-nya 70, terus K2 72, K3 adalah 77. Nah, berdasarkan box dari ini, box plot, jadi dapat dilihat bahwa jarak antara K1 terhadap K2 itu tidak sama dengan jarak antara K3 dengan K2. Jadi datanya itu tidak simetri, ya, tidak berdistribusi normal. Datanya gambarnya seperti ini, ya, dapat dilihat ini tidak sama luasnya, jadi datanya tidak simetri. Baik, untuk contoh soal kedua, jadi di sini terdapat harga saham 11 perusahaan yang terdaftar di BHI. Tentukan data pencilan dan box plot dari data tersebut. Jadi datanya di sini sudah saya urutkan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mencari nilai K1, K2, dan K3. Dengan rumus yang sama dengan contoh soal sebelumnya, kita cari kuartil 1, jadi letak kuartil 1, 1 ditambah N tambah 1, N-nya adalah 11. Jadi, N tambah 1, 11 tambah 1, 12, 12 kali 1 adalah 12, 12 bagi 4 adalah 3, jadi letaknya pada data ketiga. Nah, begitupun dengan seterusnya. Di sini untuk K2 dengan rumus yang ini kita dapatkan letaknya pada data ke-6. Kemudian untuk ini data ke-9. Ya. Dari data kita dapat juga tentukan nilai minimumnya adalah 155 dan nilai maksimumnya 190. Jadi
ini nilai minimumnya 155, maksimum 190, K1, K2, dan K3-nya seperti ini. Berdasarkan hasil yang tadi kita peroleh, kemudian kita bisa mencari nilai JAK atau jarak antar kuartilnya, di mana rumusnya adalah K3 kurang K1. Jadi K3-nya 169 kurang 161 didapatkan JAK-nya JAK-nya adalah 8. Kemudian kita akan cari batas pagar bawahnya dengan menggunakan rumus sama seperti soal sebelumnya, yaitu K1 kurang 1,5 JAK. Jadi kita hitung dan mendapatkan 149. Kemudian kita cari batas pagar atas. Jadi untuk pagar atasnya, K3 tambah 1,5 kali JAK, kita masukkan ya, K3-nya 169. Kemudian kita masukkan, dan kita mendapatkan 181. Nah, kita lihat nih, batas pagar bawahnya 149 itu lebih kecil daripada nilai minimum. Jadi nilai minimum, karena ini pagar bawah ya, nilai minimumnya adalah 155. Jadi jika lebih kecil berarti di sini tidak terdapat nilai pencilan ya. Pada saya tunjukkan ya, ini adalah box plotnya. Jadi tidak terdapat pencilan ya di sini. Kemudian batas pagar atas di sini 181. Ini adalah lebih kecil daripada nilai maksimum, di mana nilai maksimumnya adalah 190. Jadi karena batas pagar atas lebih kecil dari nilai maksimum, di sini akan terdapat nilai pencilan ya. Jadi kita dapat gambarkan box plotnya seperti ini. Di sini terdapat nilai pencilan karena nilai batas pagar atasnya itu lebih kecil dari nilai maksimum dari suatu data. Jadi batas pagar atasnya 181. Jadi batasnya sampai di sini saja. Nah, kita lihat datanya. Jadi data maksimum yang lebih kecil dari 181 adalah, kita lihat kembali di sini ya. Jadi yang lebih kecil dari 181 itu adalah 173 yang paling maksimum ya. Jadi 173 inilah yang menjadi pagar atasnya atau titik akhir dari box plotnya. Jadi kita tentukan ya, pencilannya 190, kemudian batas bawahnya adalah 155, di mana yaitu nilai minimumnya, karena di sini kan nilai nilai batas pagar bawahnya lebih kecil daripada nilai minimumnya. Jadi tidak terdapat suatu pencilan. Kemudian batas pagar atas, di sini kan batas pagar atasnya adalah 181. Yang ini ya. Namun kita untuk menentukan pagar atasnya atau titik akhir dari box plotnya, kita lihat nilai maksimum dari 181. Jadi yang lebih kecil dari 181 maksimumnya adalah 173. Jadi ini menjadi pagar atasnya. Kemudian Q1-nya kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya, K1, K2-nya 162 dan K3-nya 169. Jadi nilai pencilan ini merupakan, tadi sudah dijelaskan ya, nilai pencilan ini merupakan titik di luar dari batas pagar atas ini. Nah, kita lihat nih box plotnya. Jadi kotak box plotnya di sini dapat dilihat bahwa batas antara Q1 terhadap Q2 itu tidak sama dengan batas Q3 terhadap Q2. Jadi datanya di sini tidak simetri.
Nah, cukup jelas ya. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini bisa dikerjakan. Berdasarkan box plot ini, tentukanlah 5 ukuran statistiknya. Jadi tentukan Q1, Q2, Q3, pagar atas, pagar bawahnya. Karena di sini tidak terdapat pencilan, berarti ya tentukan nilai maksimum dan minimum dari data. Dapat dilihat dari titik ini ya. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini terdapat data tinggi badan siswa dalam sentimeter. Jadi tentukan box plot dari data ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.